Silakan Kak Rizda. Mudah-mudahan aku semakin yakin gitu ya. Cuman ya masih bingung sih, ini lingkungan saya kan semua muslim gitu. Bapak saya ustadz, saya juga kuliah di Universitas Islam. Keluarga saya nggak ada satupun yang dari kalangan Kristen gitu. Loh, kakak nggak apa-apa kak? Kristen kak, bahaya loh kak. Ya ini pilihan saya, cuman ya saya Janganlah kak. Tapi kakak udah mikir-mikir dulu belum? Pikirin panjang dulu. Ya, ya itu pilih dulu, Rizda. Pilih keselamatan atau kenikmatan? keselamatan lah. Nah, sudah. Mau di apa lagi? Nanti nggak dapat Kalau warisan loh kak. Bantu doakan ya Kak, semoga dipermudah Tuhan. Iya dong, harus dong. Orang kalau mencari Tuhan tadi tuh dibawakan si Faslap. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, jika kamu berdoa kepadanya, dia akan menemuimu. Itu. Tapi kakak yakin kak, ikut Yesus tuh susah loh kak. Serius. Iya, berat. Janganlah. Janganlah kak. Kalau kataku kakak pikir-pikir dulu kak. Ikut Yesus itu dibenci, diintimidasi, tidak diterima, dicemooh. Jangan kak, jadi orang Kristen tuh susah. Sudah satu siap lagi pikul salib. perkataan Yesus yang benar ini ya, dan terbukti di Matius 10 ayat 34 sampai 36 lah. Dikatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Inilah yang terjadi kepada Rizda nanti. Serius loh kak. Nanti kakak dicoret dari kakak. Kakak tuh nggak diterima. Ya makanya saya selalu berdoa gitu sama Tuhan ya, pasti bakal dipermudah sih, pasti ada jalan ke depannya. Pasti, karena Yesus itu akan memberi pengertian. Masalah yang akan kamu hadapi ke depannya lebih kecil dari aku, kata Yesus. Aku lebih Aku besar akan dari percaya sih. masalahmu. Mungkin dengan pengertian kakak, mungkin kadang ya manusia, namanya manusia. Dengan pengertian kakak mungkin, aku stuck di sini. Kayaknya aku nggak ada jalan itu. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu sama kakak, masalah itu ibarat seperti kakak megang ini. Ya, kalau kakak pegang 5 menit, ini nggak akan terasa berat. Tapi kalau kakak pegang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kakak bisa cedera. Tuhan Yesus itu mau ngasih pengertian apa? Ketika kamu menemui jalan yang buntu, ingat, letakkan sesaat, biarkan Tuhan masuk ke dalam hatimu, maka akan ada kelegaan bagimu. Jadi menurut perspektif orang ya, dia akan mengatakan gini, Tuhan kayak nggak ngasih jalan keluar. Padahal tujuan Tuhan adalah supaya kamu bersandar kepadanya. Letakkan dulu ini masalahmu, nyandar dulu sama Tuhan. Ada tenaga lagi, pegang lagi masalahnya. Paham nggak? Paham. Jadi ketika kakak menemui jalan buntu, jangan langsung stuck. Tuhan ini berat banget. Itu kebiasaan yang akan dialami Kristen pemula. Karena saya juga gitu. Pasti kakak akan menemui jalan buntu. Kayaknya aku gak sanggup menerima masalah ini. Karena apa? Karena kita selalu memegang masalah kita setiap saat. Nah, ketika kakak menemui jalan buntu seperti demikian, letakkan dulu masalahmu, nyandar dulu sama Tuhan, pulihkan lagi kembali tenagamu untuk menghadapi masalah. Jadi jangan mengatakan masalahmu lebih besar dari Tuhan, tapi Tuhan lebih besar dari masalahmu. Sehingga masalah seberat apapun nanti kakak akan melewatinya dengan ikhlas. Dan kakak akan mendapat pengertian, Tuhan mau aku itu ngarep sama dia. Tuhan mau aku tuh nyender terus sama dia, gabut terus sama dia gitu. Jadi nanti kalau misalnya kakak menemui jalan buntu, ingat, letakkan dulu masalahnya sebentar, ambil waktu dan quality time dengan Tuhan Yesus. Coba aja bicara hati ke hati dengan Tuhan. Itu tuh bagus banget. Atau kakak kan basicnya Islam, kakak boleh coba sembahyang.
tapi sembayangnya sama Tuhan Yesus. Gitu Kak Rizda. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Banyak belajar ya. Karena banyak sebenarnya ujian. Nih kakak ini baru mulai. Iya, betul. Ini bukan akhir, Udah ini baru kebayang sih awal. sebenarnya. Ini baru awal. Kamu baru kena libas satu kaki. Belum semua badanmu kena libas. Iya, gitu Kak. Kalau jadi Kristen, makanya saya bilang, kakak pikir-pikir dulu. Masuk Kristen itu susah. Ingat, penolakan keluarga itu menyakitkan loh. Nggak diterima keluarga itu menyakitkan. Karena keluarga itu sebenarnya sandaran kita. Gitu kita lepaskan sandaran kita, yaitu keluarga kita, nyandar sama Tuhan. Lebih enak. Gitu Kak Rizda. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Kak Rizda? Mumpung ada Pak Ladu ini, keren banget dia wejangannya. Kak Rizda, ada lagi yang mau ditanya mungkin tentang iman Kristen Kak? Sebelum kakak melangkah jadi kata komen Kak. Nah ini apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sedikit cerita gitu ya. Aku tuh pernah ngejalanin sholat malam, apa segala macam, sholat tobat, sholat tahajud. Nggak diberikan jalan gitu. Semangat ya Kak ini ya. Ya Kak, minta doanya ya Kak. Pasti gitu. Kak berdoa aja. Bantu aku. Tritunggal Maha Kudus memberkati Kak. Siap Kak. Terima kasih banyak. Tuhan berkati ya Kak Rizda ya. Semangat. Amin. Siap-siap Semangat untuk dong. dibenci ya. Harus Bersiap. siap. Bersiap untuk itu. Tapi ingat, kita ada di sini kalau kakak butuh bantuan doa, kita siap mendoakan. Ya Kak. Ya, Tuhan berkati. Makanya saya bilang Alkitab itu adalah amazing book. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ada begitu banyak kesaksian di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tercatat nabi-nabi dan para rasul. Nabi-nabi ini dari berbagai macam usia dan tahun. Tetapi kenapa nabi-nabi ini ketika menuliskan kitab ini, itu semuanya berkesinambungan? Ini yang makanya saya katakan, saya sangat amazing sekali terhadap Alkitab. Nabi Musa menuliskan tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nabi Ayub juga menuliskan tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Daud, Daniel, Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi, bahkan rasul-rasul yang sudah menyaksikannya, mereka menyatakan satu orang tentang Kristus yang menghidupkan setiap orang yang ada di dalam kitab kehidupan ini. Dan dari kesaksian nabi-nabi yang banyak dan rasul yang banyak itu, rasul aja itu ada 83 ya, 12 murid, 70 murid, dan 1 murid khusus. Nabi-nabi lebih banyak lagi. Tetapi kenapa nabi-nabi dengan rasul ini tidak pernah bertentangan? Kepikiran nggak? Tidak mungkin konspirasi. Tetapi atas dorongan satu Roh Kudus. Makanya kenapa semua kitab ini, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, membicarakan tentang ini. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini bersaksi tentang satu orang. Dan tidak pernah lari dari benang merahnya. Tetapi kalau kita lihat, kerancuan, bahkan mereka nggak tahu esensi Nuh itu diutus dengan cara membangun bahtera. Itu lagi bicara Yesus yang mendirikan gereja. Melalui air bah, yang merupakan kiasan dari air baptisan itu. Banyak orang diselamatkan. Makanya saya katakan, saya akan lebih amazing dengan segini banyak kesaksian. Tetapi ada benang merah runutannya tentang ini. Jadi, bisakah saya mempercayai kitab ini? Sangat, 100%. Penulisnya orang yang sejaman. Para rasul itu adalah orang-orang sejaman dengan Yesus. Dan ini
dilakukan pengajaran melalui tradisi lisan lalu tradisi tulisan. Ini nggak ada yang buta huruf, semuanya yang cerdas, smart. Bahkan mereka dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke semua bangsa dengan berbagai macam bahasa. Inilah kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memaksakan bahasa orang untuk memahami apa yang Dia rencanakan, apa yang ingin Dia beritakan kepada orang-orang. Saya percaya sama satu orang yang memberikan kesaksian, yang berkesinambungan tentang keselamatan. Karya Allah. Ini, jadi kitab suci kita ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ini bukan mau nyeritain tentang diri masing-masing si penulis, bukan. Tokoh utama di sini. Ini tokoh utamanya.